Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkuliahan 9 yaitu mengenai audit trail dengan mata kuliah manajemen konfigurasi perangkat lunak. Materi utama. Jadi di silabus pertemuan 9 itu adalah materi mengenai audit trail, di mana silabus pertemuan 9 dari IT Telkom Surabaya ini mengangkut mengenai masalah SCM repository, yang mana dalam SCM repository terdapat fitur utama yaitu audit trail dan kontennya. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal mengenai materi-materi yang ada di slide berikut ini. Jadi saat ini adalah fitur utama audit trails, yang mana kita sudah menjalani pengertian dari atau penjelasan untuk materi skenario SCM, di mana SCM ya Software Configuration Management, atau dalam bahasa Indonesianya adalah manajemen konfigurasi perangkat lunak, dan repository adalah berupa penyimpanan. Jadi apa yang berhubungan dengan penyimpanan dari manajemen konfigurasi perangkat lunak. Jadi materi 1 kita sudah membahas yang mana pertama adalah skenario SCM, kedua elemen sistem manajemen konfigurasi, yang ketiga adalah baseline, keempat bagian konfigurasi perangkat lunak, yang kelima peran repository, yang keenam versioning dan dependency tracking, dan juga change management. Lalu pertemuan 7 adalah requirement tracing dan configuration management di dalamnya, dimana pertemuan 7 pertemuan 7 ini sudah mendapatkan tugas. Lalu pertemuan 8 mengenai SKPL, di mana sistem untuk konfigurasi perangkat lunak. Dan yang terakhir ini saat ini adalah audit trails. Untuk awal kita harus mengenal apa itu pengertian dari audit. Audit teknologi informasi, atau dalam bahasa Inggrisnya kita mengenal sebagai IT audit atau IS audit, adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, di mana hal itu merupakan bagian dari kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Jadi kita bisa katakan bahwa audit itu adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh, atau kita bisa namakan adalah IT audit or IS audit. Nah, khususnya pada information technology, dalam bidang information technology. Pada mulanya istilah audit ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang sebagai audit teknologi informasi, yang mana secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah audit komputer, yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya. Nah, di samping ini ada contoh gambar di mana suatu aplikasi untuk menyimpan suatu activity log dari suatu kegiatan proses bisnis, di mana contoh di sini ada view activity log of launch product. Di sini ada deadline-nya adalah mulai tanggal 21 Desember tanggal 2 Januari. Nah, ini kita bisa lihat apakah pencatatan kegiatan yang ada di rentang tanggal berikut ini, mulai dari
progress, competitive positioning, dan lain sebagainya. Dan di sini terdapat user yang menjalankan, di sini terdapat waktu dijalankan produk tersebut. Jadi terdapat activity log. Nah, jejak audit atau log audit adalah urutan kronologis catatan audit yang masing-masing berisi bukti langsung yang berkaitan dengan yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu proses bisnis atau fungsi sistem. Catatan audit biasanya hasil dari kegiatan seperti transaksi atau komunikasi oleh orang-orang individu, sistem, rekening, atau badan lainnya. Audit IT sendiri berhubungan dengan berbagai macam ilmu, antara lain tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, info komputer, dan behavioral science. Audit IT bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi faktor-faktor kesediaan, kerahasiaan, keutuhan dari suatu sistem informasi yang mana bersifat online atau real time. Mengenai audit trail, nah di sini terdapat suatu diagram contoh sebagaimana alur dari audit trail itu bekerja, mana terdapat database user sedang menjalankan operasi menuju database atau di database. Nah, berikut adalah penyimpanan database. Nah, di dalamnya terdapat HIRDB. Jadi mungkin terdapat data mengenai apa gitu ya. HIR bisa dikatakan sebagai mungkin data, ya intinya database, salah satu database ya. Kita namakan database HIR itu ya. Nah, setelah itu menghasilkan output database operation record, di mana hal itu kita masukkan ke dapat audit trail, aktivitas audit trail, mana dalam database audit trail di sini yang bertugas untuk mengecek secara sering yaitu adalah auditor. Nah, audit trail sendiri merupakan salah satu fitur dalam suatu program di mana mencatat semua kegiatan yang dilakukan tiap user dalam suatu tabel log. Jadi secara rinci, audit trail secara default akan mencatat waktu, user, data yang diakses, dan berbagai jenis kegiatan. Ini mencatat ya. Selanjutnya, jenis kegiatan bisa berupa menambah, merubah, dan menghapus. Audit trail apabila diurutkan berdasarkan waktu bisa membentuk suatu kronologis manipulasi data. Dasar ide membuat fitur audit trail adalah menyimpan histori tentang suatu data, dibuat, diubah, atau dihapus, dan oleh siapa serta bisa menampilkan secara kronologis. Dengan adanya trail ini, semua kegiatan dalam program yang bersangkutan diharapkan bisa dicatat dengan baik. Istilah audit trail sendiri, di mana audit trail sebagai yang menunjukkan catatan yang telah mengakses sistem operasi komputer dan apa saja yang dia lakukan selama periode waktu tertentu. Nah, dalam telekomunikasi, istilah ini berarti catatan baik akses selesai dan berusaha atau dengan data membentuk suatu alur yang logis yang menghubungkan suatu urutan peristiwa yang digunakan untuk melacak transaksi yang telah mempengaruhi isi record. Dalam informasi atau keamanan komunikasi, audit informasi berarti catatan kronologis kegiatan sistem untuk memungkinkan rekonstruksi dan pemeriksaan dari urutan peristiwa dan atau perubahan dalam suatu acara. Cara kerja audit trail. Audit trail yang disimpan dalam suatu tabel itu kita bisa mengkronologiskan sebagai yang pertama dengan menyisipkan perintah penambahan record di tiap query, yaitu query insert, update, or delete. Dan setelah itu kita bisa cara kerja yang kedua dengan memanfaatkan fitur trigger pada DBMS. Trigger adalah kumpulan SQL statement yang secara otomatis menyimpan
log pada event insert, update ataupun delete pada sebuah tabel. Nah, ini cara kerja audit trail, mana pertama kita bisa menyisipkan perintah insert, update, delete, dan kedua kita bisa memanfaatkan fitur trigger, yaitu insert, update, delete, mana trigger tersebut adalah kumpulan SQL statement yang secara otomatis menyimpan log. Nah, ini contoh ya, jadi ada CUR edit ya, treat, update, delete, show, edit, and delete. Nah, ini kita bisa lakukan pada untuk history log, catatan log. Jadi umpama dia mau edit gitu, nah kita bisa menyisipkan perintah di tombol edit ini. Tidak hanya mengedit, tapi dia juga menyimpan suatu log history bahwa umpama user A telah melakukan edit data pada jam sekian. Nah, itu dinamakan sebagai cara kerja audit trail-nya. Salah satu yaitu menyisipkan di satu tombol. Next, fasilitas audit trail. Nah, saat fasilitas audit trail diaktifkan, maka setiap transaksi yang dimasukkan akan akurat. Jurnalnya akan dicatat di dalam suatu tabel, termasuk oleh siapa dan kapan. Apabila ada sebuah transaksi yang diedit, maka jurnal lamanya akan disimpan, begitu pula dengan jurnal barunya. Jadi kalau kita dalam aplikasi kita ada suatu fasilitas audit trail, di mana itu akan bisa merekam kapan itu diakses. Lalu, nah hal itu bisa menuntut kemungkinan kita bisa memakai fitur checklist or non-check ya. Jadi check or non-check, pakai jejak audit atau tidak pakai jejak audit gitu. Nah, hasil audit trail yang pertama, jadi maksudnya ada record audit trail disimpan dalam bentuk, pertama kita bisa menyimpannya dalam file binary file, dalam binary file gitu ya, ukuran tidak besar dan tidak bisa dibaca begitu saja. Nah, dengan ukuran log yang dapat mencapai ukuran relatif besar, maka dapat melakukan penghematan kapasitas ruang hard disk dengan menyimpan log pada file binary. Walaupun memiliki keuntungan dari sisi penggunaan kapasitas, tetapi file binary tentunya tidak dapat dibaca begitu saja melalui text editor, karena hanya akan melihat karakter-karakter binary yang tidak dapat dimengerti. Maka diharuskan membuat modul atau program untuk melakukan konversi file binary ini menjadi format yang dapat dibaca dengan mudah. Hasil audit trail kedua kita bisa simpan dalam bentuk text file atau ukuran besar dan bisa dibaca langsung. Nah, hal ini text file merupakan jenis log yang mudah digunakan oleh siapapun. Nah, kalian bisa langsung melihatnya pada text editor favorit. Yang kedua, kerugiannya selain menyita kapasitas hard disk yang relatif besar, juga tidak terdapat keamanan yang memadai. Terus, siapapun yang dapat mengakses file tersebut akan dapat melihat isi file log ini dan bisa jadi dapat mengubahnya jika memiliki hak untuk mengedit file tersebut. Nah, yang ketiga, record audit trail dapat disimpan dalam bentuk tabel. Dengan menyimpan log di dalam tabel dapat memperoleh keuntungan lain, yaitu kemudahan untuk memproses lebih lanjut data log di dalam tabel tersebut, baik untuk kegunaan analisis ataupun pencarian data. Selain itu, penyimpanan dalam tabel relatif lebih aman, karena untuk mengaksesnya harus melalui akses database yang menjadi hak database administrator. Data di dalam tabel juga dapat dengan mudah diekspor menjadi format teks, Excel, ataupun format umum lainnya bila mana diperlukan. Beberapa field yang perlu disimpan dalam sebuah log audit trail aplikasi database. Yang pertama, tanggal dan jam. Kedua, user atau pengguna. Ketiga, nama tabel yang diakses. Yang keempat, aksi yang dilakukan, insert, delete, atau update. Lalu yang kelima, informasi field atau kolom yang diproses termasuk dengan nilai pada masing-masing field. Nah, kita punya studi kasus bila mana pada suatu hari sebuah data penting hilang tidak tentu rimbanya.
Tentu saja karena sedemikian banyaknya user yang menggunakan aplikasi. Nah, suatu contoh, atasan bernama Bill menemui masalah untuk menemukan siapakah pelakunya. Sebagai programmer aplikasi, Bill diminta menghadap atasan untuk menemukan solusinya. Atasan, nah sebagai contoh, dia mengatakan bahwa begini, saya ingin tahu bagaimana hilangnya data yang sangat penting itu. Nah, Bill menjawab, data tersebut hilang 2 hari yang lalu, tepat pukul 17.30. Dilakukan oleh karyawan Bapak dengan nomor induk pegawai B007. Lalu menjawab, atasan, kamu telah menggunakan logout detail di dalam aplikasi. Gaji kamu tidak saya potong. Bill, ya Pak, terima kasih. Saya telah menggunakan logout gitu ya. Nah, atasan mengatakan, sekarang panggil P007. Nah, Bill membalas, beliau sudah resign dan titip saya menyampaikan informasi tadi kepada Bapak. Nah, kasus tersebut menunjukkan salah satu peran penting fitur log audit trail atau sering juga disebut dengan log tracking, karena tidak semua pengguna aplikasi mengakui atau menyadari telah melakukan kesalahan. Aplikasi itu sendiri harus mampu mencatat perubahan yang terjadi pada database, terutama untuk data yang bersifat krusial. Pada kegiatan menghapus, menambah aplikasi database, log audit trail merupakan fitur yang menyediakan serangkaian record yang memperlihatkan siapa yang mengakses data tersebut atau data tertentu dan operasi apa yang dilakukan pada tanggal dan waktu tertentu. Nah, khususnya pada kegiatan menghapus, menambah aplikasi database, log audit trail merupakan fitur yang menyediakan serangkaian record yang memperlihatkan siapa yang mengakses data tertentu dan operasi apa yang dilakukannya pada tanggal dan waktu tertentu, sehingga dapat membayangkan semua ataupun mengubah data akan disimpan dalam tabel log berikut dengan informasi tanggalnya, jamnya, beserta usernya yang melakukan ataupun user yang bersangkutan terdeteksi dari login pada aplikasi. Log audit ini dapat membentuk kronologi data tertentu jika diurutkan berdasarkan waktu. Selanjutnya, fungsi log audit trail. Dalam contoh kasus, dan mungkin dalam persepsi kebanyakan orang, log audit trail dibuat untuk keperluan menangkap basah pelaku kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Tetapi sebenarnya, fungsi log audit trail tidak terbatas hanya sebagai bukti kesalahan yang dilakukan seseorang. Log audit trail pada aplikasi database juga memiliki fungsi atau keuntungan lainnya sebagai berikut. Yang pertama ya maksudnya ya. Fungsi pertama yaitu membentuk sistem komputerisasi yang aman dan terpercaya, juga tidak mengenal perlakuan khusus terhadap pengguna tertentu. Log audit yang baik berlaku adil, menyimpan semua kegiatan yang dilakukan pengguna dalam level yang bertugas mengoperasikan database. Yang kedua, menyimpan kronologis data tertentu, misalnya kapan sebuah item tertentu dibuat, diubah, terjadi transaksi, dan seterusnya. Log audit yang baik mampu menampilkan keseluruhan data tersebut secara kronologis. Yang ketiga, membentuk disiplin dan tanggung jawab pengguna aplikasi. Masing-masing pengguna bertanggung jawab atas data yang diproses sesuai dengan wewenang dan tugasnya. Selanjutnya, dengan fungsi log audit trail, karena itu keberadaan log audit trail seharusnya tidak menjadi beban bagi pengguna aplikasi. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian pengguna justru merasa takut dan seolah-olah dimata-matai dengan adanya log audit trail. Tetapi dengan pengertian bahwa sudah menjadi tanggung jawab masing-masing untuk melakukan tugas tersebut, maka log audit bukan untuk menjadi bukti kesalahan agar dapat menghukum, tetapi justru menjadi pelindung dan salah satu bukti konsistensi dan kinerja yang baik.
Andaikan terjadi kesalahan yang tidak disengaja, hal tersebut akan bermanfaat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan koreksi, sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Berikut adalah tools yang digunakan untuk IT audit. Antara lain, tools yang dapat digunakan untuk mempercepat proses audit IT. Pertama, ACL, yaitu Audit Common Language, merupakan sebuah software CAAT, Computer Assessed Audit Technique, yang sudah sangat populer untuk melakukan analisa terhadap data dari berbagai macam sumber. Lalu kedua, Tikalu, seperti halnya ACL yang dapat digunakan untuk menganalisa data dari berbagai macam sumber. Yang ketiga, PowerTech Compliance Assessment, merupakan automated audit tool yang dapat digunakan untuk mengaudit dan membenchmark user access to data, public authority to libraries, user security, system auditing, and administrator right or special authority. Sebuah server AS or 400. Yang keempat, Nipper, yang merupakan audit automation software yang dapat digunakan untuk mengaudit dan membenchmark konfigurasi sebuah router. Tools yang digunakan untuk IT audit kelima, Nessus, merupakan sebuah software vulnerability assessment software. Keenam, Metasploit, merupakan sebuah penetration testing tool. Yang ketujuh, Nmap, merupakan open source utility untuk melakukan security auditing. Yang kedelapan, Wireshark merupakan network utility yang dapat digunakan untuk mengcapture paket data yang ada di dalam jaringan komputer. Nah, di sini kita harus menggarisbawahi dan perlu mengingat kesimpulan. Jadi, audit trail merupakan urutan kronologis catatan audit yang masing-masing berisikan bukti langsung yang berkaitan dengan yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu proses bisnis atau fungsi sistem. Catatan audit biasanya hasil kerja dari kegiatan seperti transaksi atau komunikasi oleh orang-orang individu, sistem, rekening, atau badan lainnya. Dengan adanya audit trail diharapkan semua kronologis atau kegiatan program dapat terekam dengan baik. IT audit trail bisa dikatakan keakuratan dalam mencatat semua transaksi yang diisi, diubah, atau dihapus oleh seseorang. Seseorang di sini merupakan seorang IT yang tentunya ahli di bidang IT audit. Fasilitas ini dinamakan audit trail. Fasilitas ini dapat diaktifkan atau dinonaktifkan melalui menu preference. Jadi, apapun yang dilakukan oleh user di Accurate dapat dipantau dari laporan audit trail. Laporan ini dapat berupa summary, aktivitas apa saja yang dilakukan, atau detail semua perubahan jurnal akan ditampilkan. Jadi Accurate di sini itu contoh suatu aplikasi dengan adanya audit trail di dalamnya. Nah, setelah itu tugas pertemuan 9, pelajari tool YAML, yet another workflow language, buat proses bisnis di tool YAML hingga bisa menghasilkan event log, laporkan dalam bentuk PPT. Nah, di sini saya ada contoh. Jadi untuk mendownload YAML itu kalian bisa masuk ke yamlfoundation.org. Lalu pilih di sini ada ini example-nya ya. Nah, kalau mau download softwarenya langsung ke yamlfoundation.org. Nanti akan diarahkan ke directing to. Nah, di sini ada yamlfoundation.github.io. Nah, download. Lalu pilih yang sesuai dengan OS masing-masing. Oke, ketika klik Windows Installer, diinstal saja. Next saja. Nanti kalau disuruh memilih Java, nah ini syaratnya harus install Java dulu, JRE, JDK. Nah, nanti pilih salah satu Java JRE-nya. Nah, jika sudah, silakan download example proses bisnis ada di yamlfoundation.org example.html. Nah, pilih salah satu di sini. Nah, jika sudah, nanti akan terinstall. Nah, silakan buka di Windows-nya, cari YAML.
Nah, dibuka seperti ini, maka nantinya akan muncul YAWL control panel seperti ini. Nah, silakan di start. Jika sudah di start, nanti akan engine is running. Nah, biasanya terdapat problem. Kebanyakan ada problem itu masalahnya yaitu ada Java. Nah, Javanya harus di setting sedemikian rupa hingga sampai dia jalan dan cocok. Nah, ini pakai port 8080. Terkadang juga masalahnya di port, ganti saja portnya tidak 8080 kalau nggak masalah nggak apa-apa. Nah, ini saya jalan di 8080. Nah, kalau sudah berhasil, tandanya adalah engine is running. Nah, nanti dibuka ini YAWL launch the YAWL process editor. Sudah, nanti akan launch seperti ini. Nah, ketika sudah launch, silakan open proses bisnis yang telah di-download tadi di web ini. Nah, nanti akan formatnya adalah .yawl. Ini ya, selanjutnya. Nah, ketika dibuka, nah ini contoh SOP. Nah, ketika sudah, lalu pilih klik upload dispecifikan to YAWL engine. Klik, tuh ya. Nah, kalau sudah klik, nanti kembali lagi ke YAWL control panel, klik open the YAWL logon page. Ketika sudah klik open the YAWL logon page, setelah itu akan terbuka di localhost 8080. Nah, nanti akan muncul sisi username and password. Username-nya adalah admin, passwordnya adalah YAWL besar gitu ya. Jadi YAWL ini, YAWL. Nah, seperti ini passwordnya. Lalu login, maka akan muncul kasus yang telah kita sorot di sini. Nah, sampai situ nantinya download log ke menu cases, load specification, download log. Nah, save file. Oke. Dimana kalian mau save? Terus kita buka dengan Notepad++. Nah, maka akan terbuka berikut adalah event log dari proses bisnis kita sendiri. Nah, dia akan ada date key, string key, event, timestamp, name, etc. Nah, sudah berhasil, tugas selesai. Oke, terima kasih, selamat malam. Jika ada pertanyaan silakan langsung ke grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.